Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya apa yang harus kuminta. Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Injil hari ini menggambarkan bagaimana Yohanes Pembaptis menjadi korban kebejatan dan kecongkakan Herodes. Saudara dan saudari, Yohanes mati tanpa diadili oleh pengadilan. Yohanes Pembaptis mati dalam sebuah perjamuan yang Herodes adakan dengan orang-orang besar dalam kerajaannya. Injil hari ini menginformasikan kepada kita situasi kekuasaan pada zaman Yesus. Saudara dan saudari, dari awal Injil Markus, kita melihat situasi yang menegangkan. Penginjil Markus mengatakan, setelah Yohanes ditangkap, Yesus pergi ke Galilea memaklumkan Injil. Dalam Injil kali ini, secara tak terduga, Herodes telah membunuh Yohanes. Karena itu, apa yang akan Herodes lakukan kepada Yesus? Apakah Yesus akan mengalami nasib yang sama dengan Yohanes Pembaptis? Penginjil Markus mengajukan sebuah pertanyaan, siapakah Yesus?
Pertanyaan ini muncul dalam seluruh Injil sampai pada pengakuan dari seorang perwira pasukan di bawah kaki salib Yesus. Sungguh, ia ini adalah anak Allah. Seperti termaktub dalam Injil Markus bab 15 ayat 39. Ayat 14 sampai 16. Siapakah Yesus? Beberapa orang mengaitkan Yesus dengan Yohanes Pembaptis dan Elia. Beberapa orang lainnya mengatakan bahwa Yesus adalah nabi, seorang yang berbicara atas nama Allah, seorang yang berani mengecam ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa, seorang yang memberikan harapan kepada banyak orang yang putus asa. Saudara dan saudari, banyak orang berupaya memahami Yesus, bertolak dari apa yang mereka ketahui, apa yang mereka percayai dan harapkan sesuai dengan nubuat-nubuat perjanjian lama dan tradisi masa lalu. Namun pemahaman dan harapan mereka terhadap Yesus tidaklah sesuai dengan jati diri Yesus. Ayat 17-20. Penyebab pembunuhan Yohanes Pembaptis. Galilea di daerah Yesus diperintah oleh Herodes Antipas dari tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 39 setelah Masehi. Total semuanya 43 tahun. Selama masa hidup Yesus, pemerintahan Galilea tidak pernah mengalami pergantian penguasa. Herodes adalah penguasa mutlak atas segalanya. Herodes tidak pernah mau mendengarkan siapapun. Herodes melakukan apapun yang ia kehendaki. Namun sebenarnya Herodes menjadi budak dari orang-orang Roma yang menguasai Galilea. Herodes menjadi kaki tangan penguasa Roma. Agar jabatannya tidak dicopot, Herodes berusaha menyenangkan orang-orang Roma dan melakukan apapun yang diingini orang-orang Roma. Saudara dan saudari, hal yang paling ditakuti Herodes adalah pemberontakan terhadap orang-orang Roma. Karena itu, Yohanes Pembaptis oleh Herodes dimasukkan ke dalam penjara. Saudara dan saudari terkasih, kecaman Yohanes Pembaptis terhadap Herodes menyebabkan Yohanes juga dijebloskan ke dalam penjara. Ayat 21-29. Rencana pembunuhan. Perayaan dengan perjamuan mewah yang dihadiri para pejabat istana dan orang-orang penting Galilea menjadi saksi kematian Yohanes Pembaptis. Bagi para penguasa dan pejabat itu, Yohanes Pembaptis adalah seorang penjahat. Karena itu, Yohanes Pembaptis mesti disingkirkan dengan alasan balas dendam pribadi. Di bawah pesta pora, Herodes bersumpah untuk memberikan apapun yang diminta si penari muda itu. Herodes berprinsip hidup rakyatnya tidak ada artinya baginya demi puasanya dan harga dirinya. Saudara dan saudari, Herodes mengabulkan permintaan gadis penari untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini. Bagaimana kita menggunakan kuasa yang kita miliki dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.